Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Tasya. Video ini adalah video kompilasi dari pertemuan pertama hingga 15 untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Pertama yaitu saya akan membahas mengenai sejarah awal desain grafis. Grafis adalah merupakan bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Kata desain pertama kali digunakan pada tahun 1972 di sebuah esai yang berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Edison, seorang desainer buku Amerika. Reeves Graphic Design yang diterbitkan pada tahun 1927 dianggap sebagai buku pertama yang menggunakan kata desain grafis pada judulnya. Lalu pada era cetak, desain grafis berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan sejarah peradaban manusia saat ditemukannya tulisan dan mesin cetak pada tahun 1447. Johannes Gutenberg merupakan salah satu penemu mesin cetak yang teknologinya digerakkan dengan model tekanan menyerupai mesin penghasil anggur yang ada di Jerman. Ini salah satu pengembangan revolusioner yang memungkinkan produksi buku massal dengan biaya rendah, sehingga menjadi ledakan informasi pada masa kebangkitan kembali Eropa. Lalu ada asal-usul aksara. Tulisan tertua pertama kali ditemukan di Mesopotamia. Mesopotamia ini sekarang lebih dikenal dengan Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Ditemukannya juga gambar cadas atau garca yang dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Garca ini dituliskan sebagai karya seni, melainkan lebih sebagai gambaran visual dengan tujuan utilitarian dan ritualistik. Tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria menetap di Mesopotamia. Mereka mulai jalan menuju peradaban, menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih yang sangat mempengaruhi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi. Catatan tertulis paling awal ditemukan pada tanah liat yang dibuat dengan sebatang stylus yang diasah hingga menjadi titik untuk membuat garis-garis melengkung yang halus. Lalu desain grafis pada era Renaissance. Kata Renaissance sendiri berarti revival atau rebirth, merujuk kembali ke kebudayaan Yunani klasik, menggali kembali ajaran hasil pemikir-pemikir Yunani klasik. Pada dasarnya, Renaissance adalah reaksi terhadap zaman pertengahan yang dianggap terlalu dogmatis, teosentris, dan tidak rasional, diganti dengan prinsip hidup yang lebih rasional, ilmiah, nalar, dan antroposentris. Ini terjadi pada kurun waktu 1350 sampai 1600 Masehi di Italia. Masa Renaissance ini merupakan peralihan dari abad pertengahan ke abad yang modern. Tokoh-tokoh era Renaissance ini ada Galileo Galilei, Copernicus, Kepler, Giordano Bruno, yaitu seorang ilmuwan. Ada Barton Descartes, merupakan filosof. Ada Leonardo da Vinci, Michelangelo, Valentino Giotto. Ini merujuk pada pemikiran Vitruvius. Ciri-ciri desain pada masa Renaissance ini antara lain order atau keberaturan, eurythmy atau keindahan dan keserasian dan proporsi, ada simetri, keseimbangan, dan temuan revolusioner pada masa Renaissance di bidang seni rupa adalah perspektif. Pertemuan perspektif ini membawa kesadaran baru pada manusia bahwa gambar mempunyai dasar atau aturan tertentu, dan aturannya adalah matematika. Realitas dapat digambarkan dengan matematika sebagai alatnya. Hukum-hukum ini memberikan struktur pada ruang visual.
dan manusia berarti sebagai pengamat desain-desain grafis pada masa Renaissance, walaupun masih memperlihatkan persamaan dengan masa zaman pertengahan, yaitu menonjolkan ornamen tumbuh atau bunga terutama di bagian iluminasi, inisial atau dokrap, tetapi sudah memiliki konsep yang menunjukkan keberaturan, keindahan, keserasian, proporsi, keseimbangan seperti tampak pada pengaturan tata letak, huruf, alignment, atau pengulangan ornamen pada iluminasi. Pemikiran rasional dan kesadaran pada struktur berpengaruh pada perkembangan tipografi. Tokoh penting era Renaissance yang mempengaruhi perkembangan desain grafis adalah Giovanni pada tahun 1480 sampai 1533. Ada Claude Garamond dan Albert Dürer. Lalu desain grafis pada revolusi industri. Istilah desain muncul sebagai hasil dari revolusi industri sendiri. Desain grafis adalah proses merancang gambar atau bentuk-bentuk visual untuk kepentingan proses komunikasi yang fungsional dan efektif. Secara garis besar ada 4 elemen dasar dalam desain grafis, yaitu ilustrasi, fotografi, simbol. Desain grafis juga berkaitan dengan pesan, media komunikasi, halayak sasaran. Lalu seni dan desain pada masa modern awal itu ada di gelombang peradaban dunia. Pada gelombang pertama biasa disebut dengan the first wave atau yaitu revolusi agraris. Pada the first wave ini, setelah masa pertanian berpindah pada 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membangun peradaban masyarakat berkota di Mesopotamia, lalu memasuki abad agraria. Lalu gelombang kedua, revolusi industri, muncul pada tahun abad 18. Adanya mesin uap James Watt, tenaga manusia digantikan oleh mesin, produksi barang massal meningkat, produksi kebutuhan konsumen meningkat, pentingnya beriklan, sifat sosial menipis, diganti sifat individualis. Revolusi industri ini awal dari modernisme. Lalu ketiga ada yang biasa disebut the third wave atau revolusi informasi. Informasi menjadi kebutuhan penting di masyarakat. Teknologi digital, komputer, satelit, ledakan informasi, art and craft movement. Lalu ada art and craft movement. Ini merupakan gerakan seni dan kriya atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris sebagai art and craft movement. Merupakan gerakan pada akhir masa revolusi industri yang mementingkan komitmen kerja dan keindahan. Penganutnya menolak estetika yang dihasilkan oleh produksi secara massal yang dianggap sebagai penyebab utama hilangnya keindahan individual. Salah satu ciri utama adalah karya seni dibuat secara individu oleh seniman dengan sentuhan artistik yang khas. Setiap karya digarap dengan serius dan teliti. Populer pada tahun 1920 hingga 1939 yang memengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur, desain interior, desain industri maupun seni visual seperti fashion, lukisan, seni grafis, dan film. Popularitasnya memuncak pada tahun 1920-an, meskipun banyak gerakan desain mempunyai akar atau maksud politik atau filsafati. Lalu Art Deco mulai muncul pada art craft movement era ini. Art Deco bersifat dekoratif pada masa itu. Gaya ini dianggap anggun, fungsional dan ultra modern. Seniman Art Deco ini ada James Emil Rohlman yang dikenal sebagai master Art Deco melalui karya mebelnya yang hampir selalu memakai material mahal. Ada Ren Lalique, Susie Cooper, Jean Pouforcat, Paul Poiret, dan A.M. Cassandra, dikenal dengan poster-posternya yang bergaya Art Deco. Lalu permulaan pada abad ke-20, ketika abad ke-19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai pada para desainer lintas disiplin ilmu, arsitektur, mode grafis, dan produk
mencari cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru daripada mengandalkan model-model historis di era Victoria. Tetapi abad ke-20 menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus dan pengaturan ruang seniman seperti Frank Lloyd, Charles Rennie Mackintosh, Margaret, Joseph Hoffman, dan Peter Behrens membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer di masa kini. Figur-figur simbolik menimbulkan penafsiran religius maupun romantis. Pengaruh seni modern sendiri pada abad ke-20 ada masa pergolakan sosial, budaya, dan politik perang dunia pertama yang berlangsung pada 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban barat. Seni rupa dan desain meledak dalam revolusi kreativitas yang mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama dianut, termasuk peran seni dan desain di masyarakat. Ide-ide tentang warna, bentuk, ruang, dan subjek semua terfokus seputar protes sosial dan emosi pribadi yang mendalam. Kubisme, Dadaisme, Surrealisme, Vestige, Konstruktivisme, dan Ekspresionisme semua mempengaruhi bahasa dan rupa komunikasi pada desain grafis. Adapun saya akan menjelaskan sedikit apa itu Dadaisme dan Futurisme. Futurisme sendiri sebuah gerakan revolusioner yang menguji ide dan bentuk seni terhadap realita masyarakat, ilmiah, dan industri yang baru. Manifestonya menyuarakan antusias terhadap perang, era mesin, kecepatan, dan kehidupan modern. Dadaisme sendiri merupakan reaksi terhadap pembantaian umat manusia pada Perang Dunia I. Gerakan Dadaisme mengklaim anti seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Penulis, penyair, seniman Dadaisme mengekspresikan keprihatinan, kejutan, keguncangan, protes, dan omong kosong akibat situasi peperangan. Perancangan judul dan kemungkinan yang absurd menjadi ciri karya grafis mereka pada masa itu karena terjadi peperangan. Dadaisme diklaim sebagai anti seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Ekspresionisme sendiri dimulai pada abad ke-20, cenderung tidak menggambarkan realita objek tetapi lebih mengungkapkan emosi subjektif dan tanggapan pribadi seniman terhadap subjek dan peristiwa. Di sini saya akan kembali membahas mengenai jenis style Art Deco lebih mendalam. Art Deco sendiri populer di tahun 1920-an dan 30-an. Perpanjangan seni Nouveau berfokus pada gaya arsitektur, digambarkan elegan, canggih, dan glamor, juga fungsional dan modern. Ludwig Holbein adalah seorang pemimpin dalam gaya Art Deco ini. Poster dan iklan ditampilkan glamor kelas tinggi di kalangan masyarakat. Tipografinya memiliki pengaruh yang kuat, struktur vertikal, dan umumnya bersih. Biasanya digunakan gaya sans serif seiring dengan linear hiasan. Art Deco adalah desain yang signifikan, pengaruh dan produk desain dan arsitektur serta grafik. Lalu ada A New Language of Form. Pada tahun di akhir 18, seniman Rusia di awal 1900-an menggunakan kubis dan futuris, pengaruh dalam dari dalam diri mereka untuk mendesain poster, menolak gagasan tentang seni untuk seni, mengadopsi lebih sadar sosial ekspresi mereka. Ide-ide Perang Dunia I dan Rusia Revolusi adalah subjek dari banyak pekerjaan. Lalu ada L. Lissitzky.
mengalahkan si putih dengan baju merah 1919. Ruang dibagi menjadi putih dan hitam. Daerah dan elemen berpolitik simbolisme, penggunaan yang kuat dari elemen diagonal, tipografi, dan perumpamaan. Ada juga Alexander Rodenko, seorang artis Rusia dan bersemangat komunis, bereksperimen dengan tipografi, fotografi, dan montase. Dia paling dikenal karena fotografi dan penggunaan sans serif berat, hurufnya ditarik. Ada Shepard Fairey, seorang perancang grafis, ilustrator, dan modern. Dia merupakan seniman jalanan yang terkenal karena gaya kontroversinya di pekerjaan poster. Tapi dia lebih dikenal karena poster Obama, karena dihasilkan luar biasa publisitas dan kontroversi tentang hak cipta dan merujuk pada pekerjaan orang lain. Lalu ada Laszlo Moholy-Nagy, penyebaran halaman judul. Printer sangat terganggu oleh desain ini dengan kata-katanya berjalan vertikal, sans serif tebal diketik ditempatkan ke serif teks untuk penekanan peluru, memisahkan paragraf, dan tebal dengan nomor halaman. Dalam sejarah desain ada juga the Bauhaus and the New Typography. Pada era ini, ide dari semua gerakan seni dan desain tingkat lanjut telah dieksplorasi, digabungkan, dan diterapkan pada masalah fungsionalitas dan produksi mesin di sekolah desain Jerman yang disebut dengan Bauhaus. Walter Gropius merupakan seorang arsitek Jerman ditunjuk sebagai direktur baru sekolah desain, akhirnya bernama Bauhaus pada tahun 1919 pada tanggal 12 April. Gropius mencari kesatuan baru seni dan teknologi dengan berkolaborasi dengan generasi seniman dengan filosofi yang sama. Visinya adalah bahwa desainer yang terlatih secara artistik dapat menghirup jiwa ke dalam produk mati mesin. Awalnya dimulai di Weimar, Jerman. Bauhaus menarik inspirasi dari ekspresionisme. Lionel Weiniger, seorang guru Bauhaus, dibuat sebagai ukiran kayu berjudul Katedral di 1919 yang dicetak sebagai halaman judul Bauhaus Manifesto. Dia memperkenalkan the stil filsafat ke sekolah melalui asosiasi dengan Theo van Appenburg. Poster pameran Bauhaus ini dibuat oleh Jos pada tahun 1923 menunjukkan pengaruh dari konstruktivisme, kubisme, dan the stil, dan betapa beragamnya gerakan bisa dibentuk menjadi pendekatan desain baru. Poster menggabungkan geometris dan bentuk mesin untuk direfleksikan slogan Gropius, seni dan teknologi kesatuan baru. Pada desain buku, Laszlo Moholy-Nagy, The Controversies Hongaria, bergabung dengan sekolah Bauhaus dan berkolaborasi dengan Gropius sebagai editor katalog untuk tahun 1923. Ada Herbert Bayer, seorang siswa di sekolah, merancang sampul dengan Nagy mendesain interior halaman. Lalu Bayer akhirnya menjadi profesor di Bauhaus di tipografi dan desain grafis departemen. Font sans serif hampir digunakan eksklusif oleh Bayer yang juga merancang tipe universal yang mengurangi alfabet menjadi jelas dan bentuk huruf yang lebih sederhana. Bayer juga mendesain font bernama sepulang sekolah Bauhaus. Bentuk huruf, fotografi, dan elemen desain adalah terintegrasi ke dalam langsung dan terpadu komunikasi. Lalu ada the modern movement in Amerika. Gerakan ini di Eropa tidak menjadi pengaruh yang signifikan sampai dengan tahun 1930-an. Selama ini desain grafis Amerika didominasi oleh ilustrasi tradisional. Sejumlah kecil tipografi Amerika sangat bersemangat setelahnya melihat sisifan tipografi dasar dan ide-ide barunya. Setelah Futura dan kabel tersedia di Amerika Serikat yang modern, pergerakan desain dimulai. Lalu
banyak imigran yang membawa konsep desain Eropa ke Amerika Serikat yang dipersenjatai dengan bakat, ide, keyakinan kuat pada desain sebagai aktivitas manusia yang berharga yang dapat berkontribusi pada peningkatan komunikasi manusia dan kondisi manusia. Pengalaman Amerika sangat diperkaya dengan kehadiran mereka. Lalu ada The New York School, desainer Eropa yang melarikan diri dari iklim politik, berimigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi pengaruh besar dalam desain Amerika. Desain Eropa cukup teoritis dan terstruktur, di mana desain Amerika bersifat pragmatis, intuitif, dan kurang formal, pendekatan untuk mengatur ruang. New York adalah pusat gerakan pada tahun 1940-an. Pendekatan ditempatkan pada ekspresi ide dan terbuka langsung penyajian informasi. Lalu ada The International Typographic Style, dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gayanya termasuk kesatuan desain yang dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengekspresikan semangat zaman yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak karena lebih universal dan ilmiah, pendekatan untuk merancang pemecahan masalah, kejelasan dan keteraturan yang sangat ideal. Pionir pergerakan ini ada Ernest Keller dan Theo Balmer dan Max Biel. Akar gaya ini ditemukan dalam kurikulum School of Design di Basel, Swiss. Lalu pada era postmodern selama tahun 1970-an, relevansinya modernisme ditantang. Desainer muncul yang tidak takut untuk referensi gerakan sejarah dalam karya desain mereka. Desain grafis postmodern di bawah ini yaitu desain grafis Swiss memisahkan diri dari gaya tradisional internasional. Tipografi gelombang baru Wolfgang, tampilan tahun 1980-an dari grup Memphis di Milan, grup San Francisco The Michaels yang paling penting, kedatangan Macintosh di akhir tahun 80-an. Di tahun 60-an, desainer seperti TC memperluas batas-batas dari gaya internasional tanpa memberontak terhadap itu, akan berubah di tahun 70-an dengan pendekatan yang akan diketahui sebagai tipografi gelombang baru. Wegnard mampu memecahkan aturan tipografi ahli karena dia mengenal mereka dan memahami mereka. Dia percaya pada Gutenberg. Dalam hal itu, siswa harus memahami proses pencetakan juga sebagai prinsip desain, juga dalam proses mendesain. Wolfgang mengajar di sekolah Basel Design dan menghembuskan semangat baru ke dalam tipografi, ketertiban dan kerapian yang diatur oleh master Swiss dari gaya internasional. Dan Friedman, siswa lain dari Weingart, mengajar di Yale dan memberi murid-muridnya ekstensif latihan tipografi. April Grayman yang belajar dengan Wagner di Swiss membuka studio di Los Angeles di awal tahun 70-an. Era desain ini melibatkan awal dari usia desain grafis berbantuan komputer, bekerja dengan bentuk sejarah, akan menjadi berubah selamanya oleh visual terhebat teknologi komunikasi sejak Gutenberg, jenis bergerak dan mesin cetak. Lalu ada corporate identity dan visual system. Desain yang baik adalah bisnis yang baik, merupakan seruan dari desain grafis industri pada tahun 1950-an. Pemimpin perusahaan memulai memahami kebutuhan untuk mengembangkan perusahaan gambar atau identitas merek untuk membantu berhubungan dengan halayak yang beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pandangan atau pedagang untuk mengidentifikasi barang dagangnya. Tetapi sistem identitas di tahun 50-an jauh melampaui merek dagang dan simbol. Perusahaan diberi identitas visual yang didirikan diri mereka secara emosional dengan audiens mereka. Identitas perusahaan
Adriano Olivetti, putra dari pendiri Olivetti. Mesin kantor diakui kontribusi dari desainer dengan promosi sukses dari perusahaannya. Giovanni Piotri merancang logotype dan semua identitas perusahaan jaminan untuk Olivetti selama lebih dari 30 tahun. Pada desain logo ada Norman Ives, salah satu ahli desain citra perusahaan, memproklamirkan misi desainer untuk desain logo. Simbol harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas tentang aktivitas yang disesuaikan. Selain mudah diingat dan terbaca, harus didesain untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi. Mendistorsi, menyatukan, dan membuat bentuk huruf baru sehingga logonya unik. Tidak ada bagian dari simbol atau logo yang dapat dihilangkan tanpa menghancurkan citra yang diciptakannya. Pada desain identitas, ada Pat Gorman dan Frank Olinsky dalam desain Manhattan. Salah satu karyanya yaitu logo puzzle MTV pada tahun 1985. Lalu ada The Digital Revolution and Beyond. Ada April Grayman. Dia membuat poster untuk Institut Los Angeles Seni Kontemporer pada tahun 1986. Dua keluaran komputer dicetak sebagai lapisan lavender, biru abu-abu, merah, oranye, dan coklat tumpang tindih dan digabung menjadi genap palet warna yang lebih lengkap. Pada penyebaran majalah ada Fred Woodward, direktur seni, Geraldine Hassler sebagai desainer, dan David Coles sebagai ilustrator. Man of the Year itu ada David Letterman di majalah Rolling Stone 1995. Keterpaduan visual antara jenis dan gambar tercapai sebagaimana keduanya dibangun dari bentuk latar lebar dengan warna yang saling terkait. Pada desain buku ada Nancy Scholes dan Thomas Wedel. Penyebaran halaman ungu prototipe dari Gitar Farrington. Desain buku ini Scholes dan Wedel membantu untuk mendefinisikan kembali definisi dari bentuk buku sebagai baik jenis maupun objek bergerak masuk dan keluar ruang angkasa. Lalu pada desain poster ada Max Kissman. Poster merayakan abad Henry de Toulouse-Lautrec pada tahun 2001. Lalu manual langsung digital, huruf dibuat menggunakan gambar tablet. Itulah pemaparan saya tentang pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.